Selamat datang di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku akan membahas seputar soft lens. Dan semua yang aku bahas di sini sesuai dengan pengalaman aku dan hasil aku baca sana sini, terus juga diskusi dengan teman-teman aku yang udah memakai soft lens. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang aku katain ini tuh ada yang salah, kalian juga bisa komentarin aku. Kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan aku akan senang hati menerima kritikan kalian. Tapi jangan lupa kalau misalkan kalian memberi kritik, kalian juga harus memberi saran. Jadi, just keep on watching. Kalian yang menggunakan soft lens, pastikan kalian adalah orang-orang yang rajin, care, dan bersih. Toh menjadi orang-orang yang seperti itu tidak ada ruginya gitu. Dan kalian jangan menjadi orang yang malas, bodoh amat, dan gak bersih hati gitu. Karena itu juga akan mengakibatkan hal-hal yang gak kalian inginkan itu bisa saja terjadi. Pakai soft lens itu pilihan. Buat kalian yang lebih aman memakai kacamata dan lebih nyaman memakai soft lens, atau bahkan lebih nyaman gak pakai apapun, itu terserah kalian, itu pilihan kalian. Jadi apapun pilihan kalian, kalian pasti udah tahu dong resikonya apa, baik dan buruknya itu gimana. Jadi memakai soft lens itu bukan suatu tuntutan dan paksaan, tapi itu suatu kebutuhan dan pilihan kalian masing-masing. Cowok ataupun cewek boleh banget pakai soft lens, memilih soft lens. Nah, buat kalian yang mau memakai soft lens, yang baru memulai memakai soft lens, tips-tips ini semoga berguna untuk kalian. Yang pertama, kalian harus konsultasiin dulu ke dokter mata, karena ini sebaiknya emang benar-benar dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi resikonya itu lebih rendah kalau misalkan kita konsultasi dulu ke dokter mata. Jadi kita udah tahu nih kebutuhan kita tuh seperti apa, nanti kita harus pakai soft lens yang seperti apa. Lalu selanjutnya, tentukan diameter soft lens kalian. Nah, menentukan diameter soft lens ini sesuaikan dengan diameter mata kita. Maka dari itu, kalau misalnya kita nggak tahu tadi diameter mata kita bisa cek dulu ke dokter mata. Jadi kita bisa tentuin kita mau pilih soft lens yang dengan diameter yang seberapa gitu. Kalau aku pribadi, aku memakai diameter 14,2 sampai 14,5. Itu yang paling sering aku pakai. Tapi aku juga pernah pakai diameter yang 15 ding. Nah, aku 15 mm itu aku pernah pakai diameter seperti selebar itu. Aku pernah pakai diameter selebar itu dan aku nggak ngerasa nyaman sih pakai diameter yang lebih besar, karena menurut aku kalau diameternya lebih besar dan nggak sesuai dengan diameter mata aku itu kayak ngeganjel gitu, ada sesuatu yang ngeganjel, dan kalau misalnya kita kelamaan pakainya tuh matanya bisa merah. Nah, itu bahaya banget kalau misalnya kita terusin pakai diameter yang nggak sesuai dengan diameter mata kita. Maka dari itu kalau misalkan kita pertama kali pakai terus kita coba colokin ke mata nih, nah itu nggak bisa. Mungkin itu salah diameternya, karena mata kalian sipit, terus kalian pakai diameter yang lebih besar, jelas gak bisa masuk dong. Nah, jadi kalau mau membeli soft lens, kalian harus memilih diameternya itu yang sesuai dengan diameter mata kalian. Jadi biar lebih nyaman aja dipakainya. Soft lens itu ada banyak banget macamnya dan warnanya. Itu warnanya ada yang bening, ada yang warna-warni lah pokoknya. Kalau aku sendiri, aku lebih sering memakai warna coklat atau abu-abu. Itu yang paling sering aku pakai. Terus juga soft lens itu ada yang pinggirannya ada ringnya, ring-ring kayak hitam gitu, atau enggak ada ringnya, jadi aqua gitu. Kalau aku pakai yang aqua, jadi enggak ada ringnya. Buat kalian yang mau matanya kelihatan lebih tajam, mungkin bisa pakai yang ada ringnya. Nah, itu bikin mata kalian lebih tajam dan mungkin lebih menarik lagi. Pemilihan merek. Nah, pemilihan merek nih untuk aku emang ya penting sih, penting banget gitu. Karena kita kan gak bisa dong kalau misalkan pakai merek yang abal-abal, atau mungkin malah kita pakai yang diskonan kayak 50.000 dapat 4 pasang. Nah, itu perlu banget dicurigain, karena kita kan nggak tahu ya kok bisa dijual semurah itu gitu. Karena umumnya ya 60.000 atau 50.000 itu cuma dapat satu pasang aja gitu. Cuma dapat satu pasang aja. Kalau misalkan dapat 4 pasang itu perlu dicurigain, mungkin kadaluarsanya udah mepet gitu, atau itu yang abal-abal. Jadi kalau misalkan kalian beli itu, kalian harus menjadi smart buyer, kalian harus jadi cermat. Kalau misalkan beli harus dipilih-pilih dulu dan dilihat
description boxnya mungkin kalau misalkan kalian beli di all shop. Tapi emang lebih aman adalah buat yang pertama kali nyoba, kalian bisa coba belinya tuh di Optik, karena kalian bisa tanya-tanya gitu ke mbaknya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemilihan kadar air atau water content. Nah, kita nggak boleh menyepelekan water content ini. Karena apa? Karena pemilihan water content dari Softlens ini, kita juga memilihnya itu sesuai dengan produksi air mata kita. Kalau produksi air mata kita itu normal, berarti kita memilih kadar air Softlentsnya itu yang lebih tinggi atau di atas 50, karena itu bisa meneruskan oksigen ke mata kita. Terus kalau misalkan kita produksi air matanya itu rendah atau cenderung kering, kita lebih baik memakai Softlens dengan kadar air yang rendah, karena itu nggak menyerap lebih banyak air mata kita gitu, jadi nggak bikin mata kita jadi kering. Nah, itu tadi tips-tips dari aku. Mungkin dari teman-teman semua ada tips lagi kalau misalkan kalian mau membeli Softlens, apa yang kalian perhatikan lagi? Oh iya, ada lagi juga ini, kalau misalkan kalian membeli Softlens itu dilihat itu pemakaiannya jangka waktunya berapa lama ya. Mungkin ada yang cuma 1 hari, ada yang 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Kalau aku lebih sering memakainya yang 6 bulan gitu, karena ya kayak lebih, kalau terlalu lama itu takut aja gitu, takut lupa gitu. Jadi lebih baik yang 6 bulan, atau mungkin bahkan lebih baik lagi itu 1 hari ganti. Tapi kalau misalkan kita yang 1 hari ganti ya kali kita masa tiap hari beli Softlens gitu kan. Jadi ya udahlah yang 6 bulan atau mungkin 3 bulan ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya, jangan sampai kalian melebihi waktu pemakaiannya. Kalau misalkan dipakai ya 6 bulan ya 6 bulan, 1 hari ya 1 hari, jangan melebihi dari itu, karena itu pasti akan berbahaya banget. Kalian nggak boleh menyepelekan ini. Terus juga harus diperhatikan nih, pemakaiannya tuh perharinya berapa jam ya. Ada yang 8 jam dan ada 12 jam. Kalau aku sendiri walaupun itu 12 jam, aku tetap pemakaiannya maksimal adalah 8 jam. Malah biasanya kalau udah 7 atau 6 atau 7 jam itu biasanya aku udah ngelepas Softlens itu, karena aku nggak berani mengambil resiko yang tinggi gitu loh. Jadi ya udahlah, cari aman aja, atau nggak ada salahnya gitu loh cari aman. Memakai Softlens tidak disarankan untuk kegiatan outdoor, apalagi kegiatan kalian di outdoor yang berdebu-debu atau renang, dan bahkan tidur pun kita nggak boleh. Nah, kenapa sih kita nggak boleh memakai Softlens waktu kita tidur? Karena oksigen yang ada di mata kita itu semakin menipis, jadi mata kita permukaannya tuh jadi kering dan menyebabkan infeksi gitu, jadi iritasi. Dan juga kuman-kuman yang ada di lensa itu juga berkumpul dan menempel di kornea mata waktu kita tidur. Bayangin tuh, kuman-kuman kalian yang waktu kalian lagi di luar, Bapak belum bersih tuh Softlentsnya kan, walaupun kalian pakai di mata yang namanya juga ada debu-debu kan kita nggak tahu, terus kita pakai tidur, wah itu bahaya banget kan. Maka dari itu kalian benar-benar harus dilepas Softlentsnya waktu tidur, karena ini tuh bisa berakibat fatal kalau misalkan kalian nggak mau melepas Softlens. Semales-malesnya kalian harus melepas Softlens kalian sebelum tidur. Selanjutnya untuk cairan Softlens nih, cairan Softlens itu ada 2. Ini untuk merendam ya, untuk merendam airnya. Terus yang satunya ini tuh untuk tetesan air mata waktu kita pakai Softlens. Nah, ini dua-duanya itu sangat penting buat kalian yang sudah memutuskan memakai Softlens. Kenapa ini tuh penting? Karena kalau misalkan kalian asal-asal lupin Softlentsnya ke air biasa, kita kan nggak tahu ya kandungannya itu apa. Nah, sebaiknya kalian memakai air yang emang khusus banget buat merendam Softlens kalian gitu. Jadi ini udah diciptakan, udah dibuat gitu, air Softlens yang emang khusus banget. Kalau misalkan air Softlens kalian habis, kalian seenggaknya udah punya cadangan sebelum ini benar-benar habis. Jadi nggak ada alasan untuk kalian ya udahlah karena nggak ada air Softlentsnya jadi kalian ganti pakai air lain. Wah, itu jangan, benar-benar harus diperhatikan. Jadi maka dari itu aku tadi bilang kalian harus care. Selanjutnya ini adalah tetes air mata waktu kita pakai Softlens. Nggak semua tetes air mata itu bisa digunakan saat kita memakai Softlens. Nah, ada banyak banget sih macam-macamnya. Kalau aku di sini dua-duanya pakai O2 ya. Jadi karena aku lebih sering pakai ini dari awal aku coba, aku juga pernah pakai
X2 juga pernah. Dan alhamdulillahnya semua itu cocok ke aku. Dan kalian harus tahu ya, kalau memakai soft lens dan cairan dan sebagainya itu emang cocok-cocokan. Kalau misalkan kalian nggak cocok ya kalian harus ganti, coba yang lain gitu. Gak cocoknya tuh kayak gimana? Gak cocoknya mungkin kalian matanya jadi merah, ataupun soft lensnya jadi gampang kering kayak gitu. Nah jadi emang semua itu cocok-cocokan, harus dicoba dulu karena kita kan nggak tahu kalau misalnya kita belum mencoba. Cara menggunakan soft lens dan perawatan soft lens itu sebenarnya cukup mudah banget kalau misalkan kita menjadi orang yang teliti. Kalau kita menjadi orang yang teliti dan care, itu hal untuk merawat soft lens dan memakai soft lens itu akan menjadi mudah. Seperti apa contohnya? Aku akan kasih tahu nanti gimana cara aku memakai soft lens, membersihkan soft lens dan merawat soft lens aku itu kayak gimana. Jadi kalau misalkan kalian pakai soft lens itu, air yang ada di tempat soft lensnya itu harus diganti setiap hari. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus menggantinya setiap hari. Kenapa? Karena itu tadi kita nggak tahu kumannya gitu kan. Jadi kalian emang nggak bisa sih hemat ini tuh nggak bisa. Emang bener-bener pengguna soft lens tuh harus menyisihkan uang dan waktunya untuk memakai ini, untuk merawat soft lensnya. Jadi sebelum pakai soft lens kalian harus pikirkan baik-baik biar nggak asal-asalan. Terus juga soft lens itu nggak boleh gantian. Jadi satu soft lens ya emang buat satu orang gitu. Jangan kalian pakainya tuh ganti-gantian. Kalau pakaiannya ganti-gantian terus kalian pinjam soft lens orang lain atau gimana, itu kan kita nggak tahu ya kumannya itu masih ada atau enggak. Kita nggak tahu orang yang kita pinjemin atau orang yang kita pinjam soft lensnya tuh bersihan atau enggak gitu. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tadi pastinya jangan dilakukan. Terus juga kalian harus memperhatikan nih expired date dari soft lens itu tadi, karena kalau enggak kalian perhatikan, kalian asal-asalan ya kalian tahu sendiri kan akibatnya gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan cara pemakaiannya, berapa lama makainya, expired date-nya kayak gimana, expired date-nya tuh berapa. Kalian harus benar-benar perhatikan itu. Terus juga untuk pembersihan soft lens, kalau misalkan kalian mau bersihin soft lens nih setelah dipakai ataupun sesudah dipakai, setelah dipakai ataupun sebelum dipakai, itu kalian bersihinnya di telapak tangan yang bersih, terus satu arah gitu. Jangan gerakan memutar, karena kalau kita melakukan gerakan memutar kan sama aja dong, kotorannya tuh terpusat di satu tempat itu aja. Ataupun kalau kita gerakannya balik-balik gosok ini, sama aja kita setelah mengeluarkan kotorannya kita tarik lagi kotorannya gitu. Jadi lebih baik lakukan dengan gerakan satu arah. Terus selanjutnya apalagi ya, aku lupa. Kalau misalkan kalian mau pakai soft lens itu gunakan sebelum kalian memakai make up gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah pakai soft lens waktu make up, kita kan nggak tahu nih, bisa aja maskaranya luntur atau apanya luntur gitu kan, eyeshadow-nya luntur kena air soft lens waktu kita colokin tadi gitu kan. Nah bisa aja itu kotorannya masuk ke mata gitu, itu malah bikin mata kita tuh merah dan perih banget gitu. Jadi lebih baik digunakan sebelum kita memakai make up. Terus kalau misalkan kita mau ngelepas soft lens, itu pastikan kalian melepasnya sebelum kalian menghapus make up kalian gitu. Lalu setelah kalian lepas soft lensnya baru kalian bisa menghapus make up kalian. Dan pastikan kuku di tangan kalian itu nggak panjang dan bersih gitu. Kalau misalkan kalian pakai kuku yang panjang itu bahaya banget sih, bahaya banget, bisa bikin soft lens kalian robek. Dan kalau misalkan kalian memakai soft lens yang robek, itu akan menyebabkan iritasi berkepanjangan gitu.
misalkan kalian ceroboh, walaupun itu softlensnya mahal, tapi kalau kalian ceroboh dan malas buat bersihinnya itu percuma. Jangan menyepelekan hal terkecil apapun itu. Benar-benar harus diperhatikan. Cukup segitu aja pembahasan tentang softlens kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa chat aku di Instagram, ataupun kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Semoga aku bisa membalas komentar kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian seputar softlens. Dan sekali lagi ini sesuai dengan pengalaman aku ya, dan pengetahuan aku sama baca-baca. Kalau misalkan ada yang salah tadi, jangan lupa untuk ingetin aku di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Oh iya, kalau misalkan kalian ada request buat video selanjutnya, kalian juga bisa komentar di kolom komentar ya.